Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Dan pada hari ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman tentang 5 kebiasaan yang menyebabkan pembekuan darah. Di sini saya kutip dari cnnindonesia.com/gaya-hidup. Terus 5 kebiasaan yang menyebabkan pembekuan darah. Di sini saya akan membacakan artikelnya. Pembekuan darah bisa terjadi pada siapa saja. Ada beberapa kebiasaan yang bisa menyebabkan terjadinya pembekuan darah pada seseorang. Dalam medis, pembekuan darah dikenal dengan istilah tromboemboli vena atau VTE. Pada dasarnya, pembekuan darah penting untuk penyembuhan luka atau menghentikan pendarahan hebat. Namun, gumpalan darah ini juga bisa berbahaya jika terbentuk di tempat yang salah dan tidak larut. Itu, teman-teman. Terus, pembekuan darah sendiri merujuk pada penyakit stroke. Kondisi ini dapat terjadi jika aliran darah ke otak berjalan tidak lancar karena adanya sumbatan. Pembekuan darah disebabkan oleh banyak faktor, termasuk diantaranya beberapa kebiasaan sehari-hari yang turut berkontribusi. Gejala pembekuan darah. Anda perlu mengetahui beberapa gejala pembekuan darah. Jika tak ditangani dengan tepat, kondisi ini bisa berakibat fatal. Mengutip laman Center of Disease Control and Prevention atau CDC, berikut beberapa gejala pembekuan darah. Yang pertama, teman-teman, penglihatan kabur. Yang kedua, sulit berbicara. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, mati rasa. Yang kelima, kebingungan dan disorientasi. Maksudnya itu. Penyebab pembekuan darah. Ada beberapa kebiasaan yang menyebabkan pembuluh darah. Di sini berikut ini diantaranya mengutip It Is Not Dead dari laman yang CNN referensikan, teman-teman. Yang pertama itu duduk terlalu lama. Menghabiskan waktu berjam-jam untuk duduk sangat meningkatkan risiko pembekuan darah. Duduk dalam waktu lama adalah salah satu penyebab utama dari banyak kondisi media yang dirawat di rumah sakit, termasuk pembekuan darah. Ujar dokter dari Yale Medicine, Eric K. Holder. Ini namanya Eric K. Holder ya, teman-teman, yang dia bekerja ya di Yale Medicine. Nah, dia punya kata-kata ya, duduk dalam waktu lama adalah salah satu penyebab utama dari banyak kondisi media yang dirawat di rumah sakit. Itu di rumah sakit Yale Medicine. Terus pencegahannya disarankan untuk bergerak setiap 30 atau 40 menit. Hal ini bisa membantu menjaga aliran darah vena. Yang kedua, teman-teman, malas berolahraga. Bukan rahasia lagi, minim aktivitas fisik jadi penyebab berbagai masalah kesehatan, termasuk diantaranya pembekuan darah. Tidak berolahraga atau bergerak sesekali dapat menyebabkan pembekuan darah yang lebih luas, ujar ahli bedah vaskular Britt H. Tonnesen. Ini kata-kata dari ahli bedah, teman-teman, vaskular, ahli bedah vaskular, namanya Britt H. Tonnesen. Dia punya kata-kata tidak berolahraga atau bergerak sesekali dapat menyebabkan pembekuan
pembekuan darah yang lebih luas. Orang dewasa disarankan setidaknya melakukan olahraga selama 150 menit setiap minggu. Itu teman-teman. Jadi biasanya kalau di Fit itu, di aplikasi Android ada Fit itu teman-teman, itu memang ada perhitungan jantung ya, dia ya menitannya 150 menit biasanya dia dapat kayak semacam indikator ya untuk memenuhi syarat bahwa 1 minggu ini teman-teman sudah melakukan aktivitas selama 150 menit berolahraga gitu. Yang ketiga, gampang stres dan cemas. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa stres dan kecemasan berlebih dapat menyebabkan pembekuan darah. Tak cuma itu, gangguan cemas bahkan menjadi salah satu faktor risiko penyakit jantung dan kardiovaskular lainnya. Jadi ini teman-teman, gampang stres dan cemas. Kalau saya sendiri stres mungkin itu karena kurangnya ilmu pengetahuan teman-teman. Jadi teman-teman harus sering-sering banyak baca. Sekarang media ada banyak sekali, ada televisi, ada koran, ada Netflix atau ya seperti digital itu, terus ada YouTube. Teman-teman bisa memanfaatkan itu agar tidak gampang stres, karena ilmu yang masuk ke dalam kita itu rasa cemasnya menghilang, stresnya menghilang, karena otak dia lebih mengharapkan ilmu masuk atau memproses ilmu yang kita baca. Jadi stres menghilang pada saat kita belajar, menurut saya itu teman-teman. Jadi ya bisa masukan lah, dijadikan sebagai masukan. Yang keempat, merokok dapat meningkatkan risiko pembekuan darah. American Heart Association mengingatkan bahwa dengan merokok, trombosit lebih mungkin tidak saling menempel dan bisa memicu terbentuknya gumpalan darah. Merokok juga dapat merusak lapisan pembuluh darah yang bisa menyebabkan terbentuknya gumpalan ya. Di sini pembekuan darah itu terbentuknya gumpalan darah, ini konteksnya itu gumpalan darah teman-teman. Jadi American Heart Association dia mengingatkan bahwa dengan merokok, trombosit lebih mungkin tidak saling menempel dan bisa memicu terbentuknya gumpalan darah. Bagi teman-teman yang merokok, menurut saya mungkin lebih sering berolahraga, mungkin merokok mungkin tidak akan mengefek terhadap pembekuan darah. Mungkin kalau teman-teman rajin berolahraga setiap hari, yang perokok berat terutama. Tapi kalau tidak berolahraga ya merokok ya bisa kena pembekuan darah. Yang kelima, tak peduli saat badan mulai melar. Kelebihan berat badan jadi salah satu penyebab pembekuan darah. Obesitas berisiko menurunkan sirkulasi darah. Demi menjaganya, Anda disarankan untuk mempertahankan indeks massa tubuh yang sehat antara 18,5 hingga 24,9. Jika merasa berat badan sudah mulai berlebih, maka lakukan upaya penurunan berat badan. Upaya bisa dilakukan dengan menetapkan pola makan bergizi dan seimbang hingga rutin berolahraga. Demikian beberapa kebiasaan yang bisa menyebabkan pembekuan darah. Hindari sebisa mungkin agar aliran darah tetap lancar. Itu aja teman-teman, informasi tentang 5 kebiasaan yang menyebabkan pembekuan darah. Jadi tadi sudah saya ini ya teman-teman, ada 5 ya. Ini gejalanya itu penglihatan kabur nomor 1, nomor 2 sulit berbicara, 3 sakit kepala, 4 mati rasa, 5 kebingungan dan disorientasi. Atau teman-teman bisa membaca Al-Quran dan sering bersolawat bisa.
dan yang lain. Mungkin yang paling penting bagi saya sedekah itu menyebabkan rasa bahagia, mungkin bisa mengobati lah dari dalam, menurut saya. Terima kasih teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman mendapatkan informasi dan bisa untuk jangan sampai beku darahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.